Halo, Puji Tuhan, hari baru di tahun 2021. Puji syukur dikenakan hanya bagi Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita dari bulan Januari 2020, dan pada saat ini kita memasuki di bulan yang baru, di tahun yang baru, di hari pertama. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kita di tahun 2020, percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa nyata bagi kita semua di tahun yang baru ini. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun perubahan, tahun penuh berkat, dan tahun di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Kita akan melihat perubahan di tengah-tengah kita saat ini. Percaya bahwa di tahun yang lalu kita sudah melewati semua itu. Oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu nyata, pada saat ini dengan kemurahan Tuhan juga kita semua boleh hadir. Kalau yang mengucap syukur kepada Tuhan, saat ini kita boleh diizinkan bersama-sama bertemu di tahun yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam ibadah kita. Tidak boleh ganggu-ganggu yang tersoal dalam hatimu, makan pikiranmu. Naikkan pujian kehidupan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Dialah yang kita lakukan, sebab Dialah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami memulaikan ibadah kami, mulai dari awal tengah hingga akhirnya ibadah kami. Kau berkati ibadah kami, kuasai kami Tuhan. Berkati jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, karena mereka di depan ini bersama kami untuk puji meninggikan akan nama. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Anak, syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yesus sungguh baik bagi saya dan saudara. Kita melanjutkan perkataanmu karena memang Yesus menyertai kehidupan kita. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Mari sama-sama berdoa. Naikkan pujian kita Bapa Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku ciptakan selalu, ku pikirkan, ku lakukan selamanya. Katakan sekali Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Yeah.
penyertaan yang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Saya rasa kata Tuhan terlalu baik itu sering kita nyatakan bagi kita semua saat ini, bukan cuma saat ini, bahkan dari sebelum-sebelumnya kita mengamini perkataan itu karena memang Tuhan itu baik. Amin. Meskipun di tahun 2020 penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan berbagai macam wabah penyakit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita saat ini. Sehingga saat ini kita boleh ada semua karena campur tangan Tuhan yang begitu menguatkan kita sekarang. Kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Kalau saya mau bersaksi, terlalu banyak saudara bersaksi di tengah-tengah kehidupan tahun 2020. Bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita saat ini. Amin. Kita angkat pujian untuk mengucap Engkau baik, sangat baik.
berusaha, tapi tangan Tuhanlah yang akan bekerja untuk kita. Mari saudara, di awal tahun ini dengan penuh kesadaran penuh bahwa hanya Dia Allah Immanuel itu yang mampukan kita untuk melewati setiap tahun ini, yang tahun akan berjalan ini. Mari saudara, nyanyikan pujian ini sebelum kita mau berdoa mendengarkan firman Allah. Lakukan dari hati. Dan selalu awal tahun ini bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyertai, memelihara kami. Sekalipun kami akan melewati badai pencobaan dalam kehidupan ini, kami akan tetap kuat sebab tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi bagian kami hari ini. Kami berdoa kiranya kebenaran firman menguatkan, menjadi terang dan suluh bagi kami sekalian. Biar Engkau yang dipermuliakan di awal tahun ini, bahkan di segala seluruh aspek kehidupan kami, nama Tuhan hidup dan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang adalah Engkau sendiri yang menjadi bagian kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi 2, 3. Kasih tahu orang di sebelahnya, tahun ini Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Saya harus ngomong begitu karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kondisi yang terjadi, situasi yang ada, itu bisa melemahkan kita, Saudara. Haleluya. Memang waktu kita masih sehat, kita masih bisa memuji Tuhan dengan baik, kita bisa dengan berapi-api, Saudara. Tuhan Yesus tolong. Amin. Tapi begitu sudah pakai selang di sini, Saudara, saya suka kita kembali ke dunia nyata. Begitu masalah itu ada, begitu persoalan itu ada, begitu semuanya semakin menumpuk dalam hidup ini, Tuhan Yesus tetap, Tuhan tetap baik.
Amin. Ini wajah-wajah 2021, wajah-wajah yang mempercayai Tuhan tetap baik. Amin. Mana mau tatapannya tidak percaya. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, amin saja tahu. Tuhan tetap baik, saudara. Haleluya. Saya tidak tahu apakah nanti sebentar atau hari Minggu baru Bapak Ibu Saudara terima ayat. Tapi sebelumnya saya mau bilang begini. Tahun 2021 yang akan kita lewati, yang kita baru lewati kurang lebih 10 jam, saudara. Tahun ini ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak pernyataan-pernyataan orang-orang, ya. Tapi saya suka melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, saudara. Ya, kita tetap berdoa 2021 pemulihan itu terjadi bagi bangsa dan negara kita, baik secara ekonomi, makro, saudara, semuanya berubah, jadi lebih baik daripada waktu sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena situasi pandemi ini, situasi pandemi ini membuat semua orang, siapapun dia, saudara, itu berpengaruh, saudara. Ya, dulu kita tidak pernah bayangkan bahwa suatu saat kita akan beribadah berjarak-jarak. Betul? Dulu kita tidak pernah bayangkan, oh ibadah itu harus dalam gereja. Ternyata tahun 2020 dan mungkin akan terus 2021, ibadah di rumah saja bisa terjadi. Loh. Di buku gereja. Kenapa Bapak? Masuk neraka kalau tidak di gereja. Sekarang apa kau dibilang? Saudara di sebelahnya, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Amin, saudara. Beberapa waktu lalu tidak bisa kalau tidak ibadah, apalagi kalau Natal. Kalau bisa dari atas sampai bawah semuanya baru, apalagi pada tahun baru awal tahun. Kalau bisa paling fresh dia yang paling bagus. Tapi sekarang minta maaf, masker semua kan. Loh, saya pun pakai masker, saudara. Apa bisa dilihat itu makeup? Tidak bisa, cuy. Tak tutup. Jadi maksudnya apa? Kita harus kembali kepada esensinya, saudara. Bahwa hanya Yesus yang harus dipermuliakan, saudara. Amin. Bukan kemasannya. Kemasan penting untuk mempengaruhi pandangan atau untuk melihat kualitas, saudara. Tetapi kualitas esensi yang sebenarnya itu yang harus terjadi. Hari ini kita akan belajar melihat itu, saudara. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita? Supaya begini, 2021 kita akan jalani, saudara. Tapi tidak ada alasan untuk kita bisa tetap kuat atau tetap semangat di tahun ini. Tidak ada. Baik. Ya tetap laksanakan protokol kesehatan, saudara. Saya pun kemana-mana sekarang bawa hand sanitizer, pakai masker. Tetap harus dilakukan. Kenapa? Bukan berarti kita, bukan. Saya mau bilang begini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin doanya macam sekali apa-apa. Banyak orang bilang, jangan sampai salah, Pak. Ya kan? Padahal sebenarnya begini. Apa yang Tuhan? Loh, berapa banyak Bapak Ibu Saudara minta maaf, ini sudah mulai horor kayaknya. Sedikit aja, kematian itu sebuah kepastian. Amin. Loh, susah amin toh. Kematian itu sebuah kepastian. Siapapun di muka bumi ini pasti. Loh, siapapun dia pasti akan semuanya, tidak terkecuali. Hanya metodenya, hanya caranya itu berbeda-beda. Kita harus kembali melihat dengan yang real, gitu, supaya iman kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya yang gak jelas, tapi kita bertumbuh dengan dasar iman yang kokoh, sehingga apapun yang boleh terjadi, apapun yang akan terjadi, kita tetap kuat, settle di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang pertama harus ada itu.
Itu sebuah kepastian, saudara. Tetapi bagaimana kita masih hidup hari ini, kita harus berfungsi bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Loh, itu yang benar, saudara. Supaya jangan kita salah hamba Tuhan saja bisa sakit. Pasti bisa sakit, orang dia bisa mati kok. Loh, haleluya. Harus senyata itu supaya kita jangan injak-injak awan gak jelas. Harus senyata itu kita beriman kepada Yesus. Kematian itu sebuah kepastian. Tetapi bagaimana waktu saya masih hidup di muka bumi ini, nama Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupanku. Itu yang penting, saudara. Loh, lupa menikah Pak Pendeta, jadi belum cara mati. Saya tidak bilang itu maksudnya. Tetap itu semua kepastian. Tetapi hari ini kita mau belajar, saudara. Tema firman Allah tetap kuat dan berhasil dalamnya Tuhan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita mau tetap berjalan dengan jalannya Tuhan, saudara. Karena terkadang persoalan masalah bisa membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan Allah yang sanggup tolong kita, yang sanggup lepaskan kita dari apapun itu. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca beberapa ayat di pagi hari ini di awal tahun 2021. Kita akan baca dari Injil Markus. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara, saya mau kerjasamanya 47 sampai 52 kita baca bergantian. Markus 6 ayat 47 sampai 52. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacanya di ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 6. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kita baca ayat 50 nats pokok kita pagi hari ini. 2, 3. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya tidak akan bicara lagi pada waktu itu prosesnya bagaimana terjadi angin ribut dan seterusnya. Saya tidak akan lagi berbicara bagaimana kekuatan daripada badai yang menerpa pada waktu itu. Saya tidak akan berbicara lagi berapa tingginya air yang menerpa mereka, berapa khawatirnya mereka, betapa mereka dalam kondisi lelah dan seterusnya menghadapi situasi hari itu. Tapi melihat Yesus mereka katakan apa? Hantu. Saya tidak akan kembali lagi ke situ. Tapi kita mau kembali kepada satu hal. Hei, jangan takut, aku ini. Haleluya. Ada berapa banyak kita sebagai orang percaya saudara menghadapi hidup ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita menjadi takut menghadapi apapun. Kita menjadi khawatir menghadapi apapun. Ya, Bapak Saudara perhatikan kalau saya bilang begitu jangan berubah, jangan pakai masker. Tidak, saudara. Tetap pakai. Jangan salah, saudara. Haleluya. Tetap menjaga protokol kesehatan, saudara. Oh, enggak apa-apa, yang penting iman. Jangan salah. Tetap lakukan bagian kita, saudara. Biar Tuhan melakukan bagian dia. Berapa
Beberapa hari yang lalu pada tempat ini bersempat singgung tentang bagaimana kondisi negara kita, menteri-menteri yang ada hampir semuanya dari KIPI, orang-orang pengusaha. Saya mau bilang begini, artinya ada sesuatu yang positif yang sedang dikerjakan pemerintah, maka kita tetap dukung dan doakan mereka. Ada sesuatu yang positif juga. Walaupun mungkin tren secara globalnya seperti apa, saya tidak akan lihat seperti itu, saudara. Yang saya tahu cuma satu. Apa yang Tuhan mau saya buat bagi orang-orang di sekitar saya, saudara. Apa yang mau kerajaan Allah nyatakan dalam kehidupan kita, itu yang penting, saudara. Amin. Bukti nyata hari-hari ini kalau Bapak Saudara memperhatikan, mungkin ada begitu banyak usaha-usaha yang besar oleh sebuah tempat, tetapi UMKM yang kecil itu mulai bertumbuh, saudara. Berapa banyak orang yang menyangka tentang ikan cupang, saudara. Tidak ada yang pernah berpikir ikan itik semahal. Serius. Sudah mahal, cantik lagi pada dulu, astaga. Tetapi hari ini itu semua terjadi, saudara. Makanya himbauan firman Allah pada hari ini, kita harus sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mempercayai kekuatan Tuhan, tetapi mempercayai bahwa potensi, karena kalau Tuhan Yesus berkata bahwa aku ini jangan takut, yang termasuk di dalamnya seluruh kapasitas yang ada, keilahiannya, SDM yang ada, seluruh semuanya itu, saudara, itu berpaut bagi kita. Artinya apa? Semua potensi itu ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Loh, berapa banyak? Ini saya harus jujur, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu pada waktu beberapa tahun yang lalu ada ikan yang kecil itu bisa sampai, ya bukan mempromosikan, tapi lebih kepada melihat fakta yang terjadi. Itu bisa seperti itu, saudara. Bahkan ada usaha-usaha mikro kecil yang Tuhan izinkan hanya jualan tempe, pisang, berkembang dengan luar biasa. Maksudnya apa? Secara umum, secara besarnya, bahwa di balik kesulitan yang ada, perhatikan dengan baik, di balik suasana yang tidak baik, toh masih ada kemampuan untuk bisa bertahan hidup di situ. Amin. Tapi susah, Pak. Di PHK apa saya bikin? Loh, bukankah pertanyaan-pertanyaan itu juga pernah muncul dalam kehidupan Musa? Saya tidak bisa bicara. Apa yang saya harus buat? Tuhan bilang, saudara, apa yang ada di tangan? Hari ini saya berdoa, kapasitas ilahi yang sudah lahir dalam kehidupan Tuhan nyatakan lebih lagi, supaya engkau mampu berkarya lebih lewat apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan baik. Tahun ini mungkin tidak jadi lebih cerah daripada tahun 2020. Mungkin saya nggak peduli. Selama Tuhan memberikan saya kapasitas mengerjakan sesuatu untuk menjadi baik, selama kehidupanku berpadan dengan kebenaran firman Allah, ku tidak takut. Haleluya. Ini bicara ku tidak takut karena pengharapan hanya di dalam Yesus, saudara. Amin. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau kita masih dipercayakan sesuatu dalam kehidupan ini, ingat, perhatikan dengan baik, kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kalau diberikan dalam pemerintah, dalam apapun, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Banyak korupsi, apapun itu, jaga integritas, jaga itu semua, saudara. Tetapi hari ini kita kembali kepada firman Allah. Hari itu Yesus berkata dengan jelas, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara, saya tidak mengerti badai apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi 2020.
Saya tidak tahu apakah badai itu sudah surut tanggal 31 kemarin. Saya tidak tahu, saudara. Amin. Atau ya, hari ini justru puncak-puncaknya. Saya tidak tahu juga, saudara. Tetapi yang pasti di dalam badai itu pun, di dalam badai persoalan itu pun, jangan pernah lupa ada Tuhan di situ. Amin. Saya tidak tahu apakah ini sudah lewat, saudara, atau sementara engkau jalani, atau baru awalnya, saudara. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti di dalam badai itu pun ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Di situ pun dia ada. Bukan sekedar ada, saudara. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat, kita kembali ke firman Allah. Ayat 49 bilang apa, saudara? Coba ayat 49. Ketika apa, saudara? Ketika mereka melihat dia apa, saudara, berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Padahal kisah-kisah sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara, Yesus baru harus dipermuliakan, saudara. Kalau kita kembali pada firman Allah, ada begitu banyak orang percaya yang hari-hari ini belakangan ini sedang mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang sedang berdoa, Tuhan, ini mulai lemas-lemas, Tuhan. Dalam nama Yesus, ya kan? Tapi tetap lemas. Saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Tapi masih gemetaran, jangan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Amin, saudara. Masih panas dingin. Loh, haleluya. Jangan pernah lupa, saudara. Biar kita pernah ada orang yang tuntas setiap hari. Murid-murid bertanya, kenapa dia ini? Apa yang Tuhan Yesus bilang, saudara? Oh, itu harus terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan. Amin. Maksudnya apa? Loh, haleluya. Jadi waktu engkau ada dalam badai, engkau ada dalam persoalan, engkau ada dalam masalah, engkau ada dalam situasi titik nadir dalam kehidupanmu yang terendah sekalipun, ingatlah, di situ ada Tuhan. Haleluya. Susah, pasti. Bangga dada, bangga dada. Marah, pasti. Iman bisa boleh, bisa sekali. Loh, bukankah hal yang sama terjadi pada murid-murid, saudara? Kita tidak tiap hari dengan Yesus. Ada yang pernah sama Yesus tiap hari di sini, tolong angkat. Murid-murid tiap hari bangun tidur juga mata tetap Yesus. Amin. Loh, tiap hari 24 jam sehari jalan sama Yesus. Kan pertanyaan klisenya begini, kok bisa mereka yang setiap hari bersama-sama lihat Yesus dalam mujizat yang sedang terjadi, dalam apa? Hantu. Bayangkan, saudara, orang lihatnya hantu. Bukan kadang-kadang kita juga butuh jalan Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan bilang, tidak anakku, kau harus lewati lembah yang gelap. Amin. Ada yang mau? Haleluya. Harus lewati kesulitan itu supaya namaku dipermuliakan di dalamnya. Kita di situ kan jarakannya apa? Kita berontak, saudara. Tidak, harus bisa, harus kuasa Allah nyatakan. Saya harus sembuh, saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus begini. Terus sampai dipermuliakan di situ. Belum tidak, jalan di badai, jalan Tuhan. Pakai oco-oco Tuhan. Kau yang terindah Tuhan. Tolong. Siapa Ki?
Sini tidak ada saudara. Amin. Sini mana? Enggak ada. Enggak ada yang terlihat maksudnya. Loh, fakta saudara. Mereka bukannya lihat Yesus langsung, kan enak sekali saudara. Coba Bapak Ibu Saudara bayangin, kalau hari itu pas lagi badai-badainya saudara, lagi kencang-kencangnya, tiba-tiba satu orang saja yang berteriak, itu Yesus. Saya mau tanya, energi positif itu akan terbagi tidak pada yang lain? Terbagi saudara. Terus apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya semua dengan kata perkasa akan berdiri bersama-sama dengan Yesus dan memerintah bersama dengan Yesus. Badai, diam. Amin. Tetapi hari itu Tuhan izinkan harus terjadi saudara. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Banyak orang sudah mulai lupa saudara bahwa semuanya itu hanya karena Tuhan. Banyak orang sudah mulai lupa dirinya saudara. Kalau bukan Tuhan, astaga, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Amin. Tapi Pak, pekerjaan di situ bagus sekali, posisinya apa segala macam. Memang penilaian untuk, amin. Penilaian Tuhan bagaimana? Seandainya Tuhan juga ngomong hal yang sama, yo tahu bagus sekali pekerjaannya mantap. Saya salah ngomong ini sudah. Tapi Tuhan tidak pernah. Kenapa? Jangan takut. Kalau dibilang jangan takut, berarti situasinya harus bagaimana saudara? Halo. Kalau ada perkataan jangan takut, situasinya lagi apa saudara? Lagi senang, lagi diberkati, lagi berkelimpahan sampai lupa Tuhan, lupa diri saudara? Atau betul-betul di ujung nih, datok mau bikin apa? Istilahnya begini, tak kalah itu hendak tahu ini deh. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Amin. Justru pada saat situasi seperti itu kita sekali, setan ini dalam nama Yesus. Halo. Covid boleh ada, amin. Tapi Tuhan akan tetap kuat dalam badai itu. Itu yang penting saudara. Tuh. Mulai ada tatapan mempertanyakan, saudara. Masa sih? Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kondisi bisa berubah, tapi hati Tuhan untuk kita tidak akan pernah berubah. Haleluya. Di tengah badai seperti itu pun Dia ada untuk tolong kita orang semua. 2021 pun, kalau Tuhan bisa tolong saya tahun 2020, kalau orang lain ditolong, kalau waktu yang lalu mujizat itu nyata buat hidupku, kalau waktu yang kemarin pun Dia tolong saya dalam masa susah hidupku, tahun ini pun aku percaya kuasanya tidak berubah untuk hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang harus jadi bagian kita saudara. Haleluya. Susah pasti, tapi aku tidak akan goyah sebab tangan Tuhan ada menopang hidupku. Berat. Haleluya. Saya mau bilang begini, ini contoh yang paling sangat sederhana saudara. Pernikahan tidak akan pernah mungkin diberikan pencobaan, masalah, ujian untuk anak SMA. Anak SMA tidak akan pernah diberikan ujian untuk orang yang kuliah S1 saudara. Orang yang kuliah S1, SMP tidak akan pernah mungkin diberikan persoalan untuk tekanan orang yang pasca sarjana saudara. Tidak akan pernah seperti itu. Itu hukum yang alami saudara. Itu hukum alam, itu normal. Apalagi kita orang saudara. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai imanmu habis saudara. Makanya pembenaran itu selalu datangnya dari atas. Haleluya. Kita sudah terima kasih karunia pembenaran itu. Tangkap, pegang, raih, jangan lepas
penuh. Tuhan, jangan lepaskan tanganku. Amin. Jangan biarkan saya berjalan sendiri tahun ini Tuhan. Tapi biar Engkau yang berjalan di depanku, sehingga aku tidak perlu takut menghadapi apapun. Amin. Sebab apa saudara? Ada Tuhan yang beserta kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Dia yang harus menjadi segala-galanya dalam hidup ini saudara. Dia yang harus menjadi center dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Hari ini saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau yang sedang mengalami kesulitan dalam badai hidup? Engkau angkat tangan. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di awal tahun ini saudara. Tapi izinkan Tuhan sekali lagi saudara, biar Dia yang berjalan bersama dengan engkau. Amin. Apa yang terjadi di tengah badai itu saudara? Ada 3 hal. Saya cepat saja saudara, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Banyak orang hanya melihat masalah persoalan sehingga membuat dia tidak berkenan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa keluar dari pergumulannya karena dia hanya melihat betapa besar masalah ini. Tapi hari ini saya mau bilang begini saudara, engkau akan tetap tenang di tengah masa suka hidup ini asal engkau tahu caranya saudara. Yang pasti harus Yesus yang terutama. Sebab apa saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-48. Ayat 48 berkata seperti apa saudara? Ketika siapa yang melihat saudara? Ketika ia melihat betapa apa saudara? Betapa payahnya mereka apa saudara? Mendayung karena angin sakal. Ketika Yesus melihat kita dengan payahnya mendayung untuk bisa melewati badai hidup ini, apa yang terjadi saudara? Maka kira-kira jam 3 malam apa saudara? Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati busway. Perhatikan dengan baik. Yang pertama, di saat engkau sedang mengalami, di saat kita semuanya mengalami badai hidup ini, jangan pernah lupa mata Tuhan terus memandang sama kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia bukan cuma memandang saudara, baca renungkan baik-baik itu. Dia tidak sekedar memandang, tetapi apa yang terjadi saudara? Detail. Dia melihat mereka apa saudara? Mendayung dengan gembira. Atau ia melihat mereka mendayung dengan apa saudara? Payahnya mereka mendayung saudara. Dia tidak melihat, maksudnya dia lihat struggle kita saudara. Dia tahu pergumulan kita. Dia bukan cuma sekedar lihat, tapi detail, kasus per kasus. Haleluya. Haleluya. Dia tidak hanya lihat yang besar-besar, tidak. Detail. Sampai yang kecil dia lihat. Bukan cuma lihat saudara. Dia datang saudara. Amin. Amin. Ayat ini menjadi penjelasan buat kita bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. 2020 susah. Terus mau bikin apa nih? Susah. Dia tahu nih. Amin. Amin. Buktinya kita ada hari ini. Haleluya. Haleluya. Loh, ini yang paling sederhana saudara. Kita bisa ada. Artinya kita bisa lewati mana mau udah ada. Amin. Haleluya. Mana mau sambil jalan tapi kita bisa lewati saudara. Kenapa? Jangan pernah lupa, dia bukan sekedar melihat masalah kita, tapi dia detail. Bukan cuma sampai di detail saudara, dia datang untuk kita. Yang kedua, saya cepat saudara.
ayat yang ke-50. Dia bukan sekedar melihat secara detail, tapi yang kedua apa saudara? Kita harus percaya bahwa Dia selalu memberikan jalan keluar untuk kita, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik. Dia bukan sekedar memberikan kita awan-awan, saudara, tapi Dia berikan juga matahari di situ. Dia tidak hanya sekedar berikan bintang, saudara, tapi ada bulan di situ. Dia bukan hanya sekedar memberikan kita gunung, saudara, tapi Dia memberikan sungai supaya keindahan itu terjadi, saudara. Oh, haleluya. Tapi akan satu saat pun gunung itu pasti akan meletus, saudara. Tapi jangan lupa, kita sudah nikmati kebaikan Tuhan sepanjang 2021. Betul, masih tertutup jalan. Betul, belum bisa kita terka apa yang akan terjadi. Bukankah itu bukan bagian kita, saudara? Bagian kita jalan setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Karena di dalam setiap perjalanan itu ada tangan Tuhan yang menopang hidup ini. Kasih tahu di sebelahnya, tahun ini sekali lagi Tuhan tetap baik. Haleluya. Haleluya. Supaya jangan hilang harap, saudara. Amin. Amin. Karena biasanya orang itu berapi-api kalau di gereja, saudara. Yes, amin. Tapi begitu pulang di rumah, tak singgung kembali itu yang masalah kemarin. Jangan. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Haleluya. Oh, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh, Tuhan. Dia sangat baik, saudara. Dia terlalu baik untuk kita orang semuanya. Yang terakhir, mungkin engkau bilang, saya sakit, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Saya mau bilang begini, semua orang tidak akan pernah bisa mampu, saudara. Semua orang tidak tahu caranya bagaimana. Tapi begitu ia belajar dan melakukan, saya yakin dia pasti bisa bikin, saudara. Amin. Yang dibutuhkan apa, saudara? Melangkah. Saya tidak bisa. Saya tahun lalu atau lalu masih ingat cerita. Suatu saat ada seorang anak bapak yang ada di pinggir jurang, saudara. Dia mohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan. Di belakang singa sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, makan siang sudah ada. Amin. Bapak ini mulai bingung. Tuhan tolong saya, Tuhan. Tiba-tiba ada suara dari surga. Lompat. Dilihat ke bawah, saudara. Gelap. Tuhan, jangan suruh anak buahmu, Tuhan. Kau tolong saya, Tuhan. Ada suara dari atas. Lompat. Jangan berpikir, oh ini mungkin malaikatnya. Jangan. Tuh, nonton malaikat, saudara. Tiba-tiba suara, lompat saja. Saya ada di situ. Apa yang kita buat, saudara? Ini gelap. Kelihatan dasarnya. Apa yang kita buat? Lompat. Dan tahu. Betul? Begini. Harimau. Jadi apa dibuat? Ada teman saya bilang ini, kalau begitu situasinya, ke belakang harimau, ke depan kurang, saya belok kanan. Selalu tolong ada akalnya. Kadang-kadang kita kan begitu kan? Haleluya. Oh tidak apa-apa. Ada cara lain. Nah, cara lain ini di sini tidak ada. Haleluya. Lompat saja, lompat. Begitu lompat apa yang terjadi, saudara? Ternyata tingginya cuma 1 meter, saudara. Begitu sampai bawah, tidak apa-apa, Cik. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Haleluya.
persoalan. Begitu sudah keluar dari persoalan, buru-buru lari ke atas mimbar. Tuhan baik, saudara, amin. Dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah kebaikannya. Haleluya. Bukankah kita memang harus menjadi kesaksian, sudah, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Sekali lagi disebutnya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia terlalu baik, sangat baik, teramat sangat baik. Cuma dalam kebaikannya, saking baiknya, kadang-kadang kita yang lupa, saudara. Amin. Karena sudah jadi sebuah kebiasaan. Nah, gak apa-apa sih, karena sudah terbiasa. Tapi yang terakhir, saudara, ingat, perhatikan dia ayat itu, saudara. Ayat yang ke-50. Maaf, 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Masalahnya sebenarnya di mana, saudara? Di angin atau di perahu, saudara? Persoalan terjadi di mana? Loh, masalah yang sebenarnya terjadi di mana, saudara? Badainya, kapalnya, atau murid-muridnya? Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Masalahnya sebenarnya di mana, saudara? Di badai, di dalam di kapalnya, atau murid-muridnya, saudara? Kadang kita yang harus banyak berubah, saudara. Kalau dia, kadang kita memang yang harus banyak mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Tapi hari itu perhatikan, lihat baik. Yesus datang ke mana, saudara? Dia datang ke perahu. Kalau dalam kitab yang lain itu sangat jelas. Dia panggil siapa? Petrus. Petrus, kesini. Apa sih Petrus, saudara? Yang betul ini, sob. Cuy. Lalu danau, dalam, saya nelayan, pintar toh, kalkulasinya bagus. Tapi Yesus bilang apa, saudara? Kesini. Apa yang Petrus buat? Dingin. Dingin, bos. Atau ambil satu contoh batu toh? Dalam. Amin. Tapi hari itu Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus setelah memerintahkan Petrus, apa yang Petrus buat, saudara? Dia tidak berpikir panjang, saudara. Seperti kebiasaannya dia, saudara. Segala sesuatu pikir aja dulu, urusan belakangan. Hari itu dia buktikan, saudara, imannya. Dia buktikan seperti itu. Aku tidak pusing dengan apapun. Saya yakin hari itu juga ada teman-teman yang pegang dia yang komen gila. Hari itu saya yakin dan percaya ada juga yang akan bilang sama Petrus, Petrus, Sota, dan Melangko, semua nelayan, betul. Saya yakin hari itu juga akan ada yang bilang, Petrus, ini badai om, ingat istri anak di rumah, jangan salah, itu hantu. Betul? Apa Petrus buat? Tidak ada alasan yang real untuk Petrus bisa percaya. Tapi dia menang kaca. Hari ini, awal tahun ini, di hari pertama ini, kurang lebih sudah hampir
12 jam kita jalani. 11. Saya mau bilang begini, jangan takut. Amin. Ada Tuhan, melangkah saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi, tidak usah pakai iman. Jangan saudara. Dari awal saya sudah bilang, iman boleh, ya. Tapi jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita mencobai diri sendiri. Melangkah berjalan dengan kepastian penuh. Badai boleh ada, kegelapan boleh melingkupi, persoalan bisa menutupi jalan keluar. Tetapi aku tidak akan takut, sebab ada tangan Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Susah pasti, masa itu sebuah kepastian, saudara. Makanya di awal saya tadi ngomong, saudara, kematian itu sebuah kepastian. Tapi jangan juga karena saya bilang kematian kepastian, tidak apa-apa sih. Jangan juga apa namanya ya, rewa-rewa salah gitu apa sih? Jangan-jangan saudara. Kita perlu berhikmat, kita perlu bermengerti. Yang dimaksudkan di situ sesuai dengan bacaan kita dan penjelasannya bukan yang seperti itu, saudara. Tetapi kapasitas kita menjadi keberkatan bagi bangsa dan negara ini, bagi kota kita, bagi orang sekitar kita, tidak usah jauh, bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, atau yang paling kecil, minimal bagi istri dan anak-anak. Anak-anak juga begitu, minimal dia bisa jadi berkat buat papanya dan juga buat mamanya. Istri-istri pun begitu, dia jadi berkat ke kanan dan ke bawah. Haleluya. Jadi berkat buat suaminya. Yang paling sederhana, saudara. Karena institusi kerajaan Allah yang paling kecil itu keluarga. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih tahu di sebelah, apapun yang akan terjadi tahun ini, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Haleluya. Terus kalau ada badai tahun ini tidak selesai. Tetap baik. Tetap baik. Amin. Amin. Terus tidak keluar dari badainya bagaimana? Hah? Jangan lupa orang buta sejak lahir. Itu harus terjadi supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Terus begitu. Kok kira tidak capek? Ih. Pasti capek, saudara. Tapi dari ujung yang capek itu, perhatikan pribadi ini, saudara. Di ujung yang capek itu selalu ada jalan keluar, saudara. Amin. 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 Tidak pernah ada ujung yang tidak ada sikunya, saudara. Tidak pernah ada ujung yang tidak berhenti. Karena kalau dia tidak ada ujung, waduh, bukan ujung nampaknya, saudara. Apapun itu, ujung pasti akan berakhir, saudara. Amin. Masalah pasti ada, betul. Persoalan tetap menumpuk, silakan. Justru nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dipermuliakan, bro? Kasih jelas, gampang. Waktu tengah badai yang semakin sulit itu, semua orang mulai rubuh, tidak mampu menghadapi. Alkitab sudah bilang, walau 1000 rebah, jangan lupa ayat itu, saudara. Kita tetap tinggal kuat, bukan yang tarik-tarik, bukan yang benar-benar karena firman Allah itu. Haleluya. Hari ini, di awal tahun ini, bangkitkan iman percayamu bahwa tahun ini pun ada harapan bersama dengan Yesus. Tahun ini pun ada kemenangan yang kita raih bersama dengan Dia. Sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, sekalipun itu membuat kita dilemahkan, tapi kita mau tetap percaya tangan Allah yang hidup, tangan kuat Allah itu ada beserta dengan kita. Amin, saudara. Amin. Ada pemain musik yang ada. Jangan takut, saudara. Sebentar kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Ibu Gembala, saudara. Kita tidak perlu takut, saudara. Haleluya. Melangkah dengan iman. Amin. Amin. Loh, padahal tadi kenanya ibu kamu ya, sudah cerah gitu kan? Yes lah. Begitu
Untuk melangkah dengan iman sungguh terbalik. Tapi di sini tidak ada saudara. Amin, haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya di dalam pergumulan maupun di dalam kesusahan maupun di situ ada tangan Tuhan. Berapa banyak yang percaya di saat-saat sulit itu pun sebenarnya Dia sedang menopang hidupku. Kalau itu engkau saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya bersama memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya bersama memulihkan hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya bersama memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang kau mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Saudara, sekali lagi di awal tahun ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingatlah, taruh harapmu dengan benar, taruh setiap pergumulan bersama Dia, sebab hanya Dia sumber segala kemasukan. Saya nggak tahu rumah tanggamu mungkin seperti apa. Saya juga tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Saya juga tidak mengerti apa yang sedang engkau hadapi dalam persoalan hidupmu. Secara pribadi saya juga tidak tahu badai apa yang sedang mempengaruhimu hari ini. Tapi jangan biarkan kapal imanmu kandas di tengah jalan. Jangan biarkan kapal itu kandas dan hilang sudah. Tapi kita mau tetap percaya bahwa Dia ada untuk tolong saya dan saudara.
Mari saudara, nyanyikan pujian ini. Tuhan yang terbaik. Biarkan pemain musik dan singer nyanyikan pujian ini. Engkau berdoa secara bebas. Mulai engkau berdoa, taruh seluruh harapan, taruh seluruh badai, taruh seluruhnya kepada tangan Bapa Surga. Mulai engkau berdoa, serahkan sama Dia. Tutup mata, mulai engkau berdoa sekarang. Engkau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Mengeraikan firman-Mu Kudus di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat, seluruh kami yang ada pada siang hari. Kami lewati tahun ini. Kami percaya Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Bahwa kami percaya dengan bersekutu dengan tubuh dan darah sebab itu merupakan penyertaan-Mu ada bagi kami. Engkau ada dan luar biasa kemenangan Engkau sedang berikan bagi kami. Itu Bapa di sorga. Setiap apapun yang kami hadapi tidak takut. Kami percaya Engkau yang besar di dalam hidup kami. Itu yang akan memberikan kami jalan keluar kemenangan lewat kemenangan. Terima kemenangan. Kami mengucap syukur buat roti mereka menjadi tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua kebaikan di depan nanti dan di dalam waktu. Ku percaya masa memulihkan.
bersama semua karena Tuhan. Untuk itu hari pertama ini saat kita makan tubuh dan darah Tuhan, dalam mendengar sabda Tuhan, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak perlu takut lagi. Sebab itu kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kutu teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk itu tinggikan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semuanya. Dia sangat baik, Dia tidak menyesal menyerahkan hidupnya, tapi Dia merindukan kita selamat. Kita terbebas untuk itu. Percayakah saudara bahwa apa yang kau pegang itu adalah tubuh Kristus? Amin. Maka dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggikan jauh. Demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan. Saudara yang kasih, kita bersekutu dengan bisa kita minum anggur perjamuan ini, saudara. Disitulah kita bersatu dengan darahnya Kristus. Untuk itu kita tidak lagi menjadi lemah. Kita kuat dan sembuh dalam penyakit. Apapun kelemahan dalam nama Yesus terikat dan lepas. Dan apapun sebab yang tidak bisa bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara bahwa saudara apa yang saudara pegang adalah darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Akan nyata oleh kehidupan kita dan ayat ini akan menjelaskan
Di akhir ibadah kami tetap menaikkan ucapan syukur, sebab Engkau Tuhan Allah yang patut dipermuliakan. So, kami tahu yang kita percaya tahun ini boleh ada, tahun ini kami boleh menikmati, kami boleh berjalan dalam tahun ini dalam terang Kristus. Dan sepanjang tahun ini kami boleh menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa itu menopang kehidupan kami. Bahkan sepanjang waktu yang akan berjalan Tuhan, biar Engkau ada beserta dengan kami, Engkau yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sedang berbuat dalam kehidupan kami, sebab kami tahu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami, dan akhirnya jemaat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, bimbingan penyertaan, pemeliharaan kuat kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.